Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebagaimana biasa, sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pengasih, pemurah lagi penyayang, atas karunia kita dititahkan sebagai salah satu titah di antara mereka, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang panas, yang dingin, yang gede, yang kecil, yang lembut, dan lain sebagainya. Semoga semua dalam keadaan damai, sejahtera, abadi, sudah barang tentu sebagaimana hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini hati saya sangat gembira sekali. Tidak menduga bahwa Dhamma TV ini disaksikan seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang ada di dalam partai politik, baik yang mahasiswa dan lain sebagainya. Buktinya antara lain adalah dua orang adik saya yang di sebelah kanan dan paling sebelah kiri. Mereka dari Indonesia Timur yang sekarang lagi menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang ini. Ternyata penggemar Dhamma TV juga. Nanti akan kita korek kenapa kok seneng gitu loh ya. Dan di tengah-tengah kami ini seorang ibu yang cantik, gemulai, tapi aktif di dalam satu kegiatan partai. Ini perlu kita kaji juga ya, karena 2019 ini adalah detik-detik yang sangat mengkhawatirkan sekaligus menggembirakan. Kenapa mengkhawatirkan? Kami khawatir kalau justru dalam pemilihan yang mulia ini kita sampai salah memprediksi tentang tujuan pemilihan. Oleh karena itu yang tua-tua seperti saya ini, mudah-mudahanlah semua dalam hati yang dingin, pikiran yang jernih, hati yang mulia, bergaul demi Indonesia sebagaimana yang kita cita-citakan. Nah, sebaiknya kita mulai saja biar memperkenalkan diri. Kita mulai saja dari yang tengah lah. Kita dulu kan anak perawan di sarang penyamun. Siapa namanya, lahir di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Yuliani. Saya dilahirkan di Kota Malang tanggal 27 Juli 1977. Jadi sekarang saya sudah menginjak usia 42. Waduh, mateng-matengnya seorang tetap ibu. Semangat. Dan kebetulan saya punya dua anak. Yang pertama sudah masih kuliah dan yang kedua masih kelas 3 SD. Gitu aja Aki. Itu aja mungkin Aki perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sebelah kirinya itu sebenarnya sering juga di Dhamma ya. Dan juga banyak kenal. Sini aja lah, nanti kenalkan terakhir aja ya. Yang kanan ini Dek, monggo. Dari mana, lahir di mana? Ya, perkenalkan nama saya Dion Pale. Saya menjabat Ketua GMNI Malang. Saya berasal dari Indonesia Timur, tapi sekarang saya tinggal di Malang, seperti itu. Gitu ya. Monggo. Yang paling sana? Perkenalkan, nama saya Agustinus Melakondo. Saya dari Indonesia Timur. Sekarang lagi melanjutkan pendidikan di Malang. Gitu ya. Universitasnya mana? Wisnuwardana. Wisnuwardana. Tahu Wisnuwardana itu nama apa? Dalam Ya, nanti kita kasih tahu ya. Monggo, penjenengan sekarang. Iya, saya Solikul Hadi Sarwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Solikul Hadi Sarwan, lahir di Padepokan Pananwangi dari tetes Ken Arok dan Ken Dedes. Oh, gitu ya. Saya kebetulan seorang wartawan dan owner dari Pakar Bangsa Group of Company. Juga jadi Presiden Perwira Persatuan Wartawan Indonesia Raya Ki. Waduh, Presiden Perwira. Nah, sekarang mau bersih-bersih. Gitu ya. Supaya di Indonesia ini tadi menjadi Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo, dan menjadi Ijo Ruyo. Iya, gitu ya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang hidup itu penuh dengan romantika dan dinamika.
Kalau kita pikir secara serius, bisa juga kita akan terbelenggu oleh keseriusan itu. Kalau terlalu santai, kita akan dijerat oleh kesantaian itu. Ya logis, aja lah, normal saja. Artinya dunia itu memang banyak corak dan ragam. Lah sekarang saya akan bertanya ini kepada Mas Saikul. Akhir-akhir ini sampean dengan kawan-kawan dari P3 Partai Persatuan Pembangunan ya. Itu kalau menurut saya P3 sekarang sudah umur 46 tahun ya. 46 tahun itu berarti 10. Satu itu Allah ya. Nol itu zero. Artinya sudah waktunya kita kembali benar. Iya, betul. Sekarang saya bertanya, loh, ini adik-adik ini udah tahu, saya itu kan orang abangan. Betul. Kok saman rekrut jadi calon P3 itu alasan siapa? Gini Ki, rata-rata orang Jawa itu roh sadurunge winara. Nah, hati sampean walaupun abangan di dalamnya itu kan sampean masih punya sifat adigang, adigung, adiguno, lek abangan. Lah sak menika kula dapuk menjadi ijoan. Ijoan itu sifat satu, sifat manunggaling. Iya toh nyawiji. Lah di P3 ada 1 dan 0. 1 itu nyawiji, 0 itu sesuatu yang hampa, yang bisa kita telaah melalui angka 10 Ki. Nah, dengan adanya itu kita buatlah nanti Kota Malang Indonesia ini tadi menjadi bumi ijo royo-royo yang kita adopsi dari bumi Jazirah Arab melalui kurma yang kita menjadikan kurma tropis. Kita adopsi asal muasalnya Ka'bah yang asal usulnya dari tanah leluhur kita. Nantinya kita buat menjadi mata pencaharian rakyat Indonesia melalui ATM kurma, melalui saldo buah zaitun, melalui tabungan buah tin Ki. Nanti kita tanam di tanah leluhur kita Jawa Dwipa. Karena Jawa Dwipa ini tadi merupakan surga dunia. Seluruh buah yang ada di dunia ada di Nusantara. Nah, ini baru kiai kalau ini. Baru kiai ya seperti ini. Karena apa? Karena kemarin itu waktu itu ada juru bicaranya yang memberi tausiah itu dokter siapa kemarin? Iya, dokter insinyur apa? Iya, dari Bareng itu ya. Iya, betul. Betul. Nah, ini Dek, ini saya tanya yang muda ya. Tadi kan ada kata-kata Indonesia itu surga nyata yang ada di dunia. Menurut adik-adik di seberang timur sana, bagaimana dengan pendapat itu? Kalau pendapat bahwa Indonesia adalah surga dunia, memang itu benar adanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa ketika melihat tingkat kesuburan tanah di Indonesia itu lebih tinggi daripada negara-negara yang lainnya. Betul. Apapun yang ditanam di Indonesia pasti hidup. Contohnya saja yang paling kecil, ketika kita tanam lumut di dalam rumah pun bisa. Ketika di atas rumah pun kita mau buat tumbuhan untuk tumbuh di situ bisa tumbuh, tapi di negara lain tidak bisa tumbuh seperti itu. Hanya ada di negara Indonesia. Nah, itulah yang membuat kami dari Indonesia Timur dan bahkan ya bukan Indonesia Timur. Ketika berbicara Indonesia, kita semua Indonesia. Karena negara Indonesia mempunyai nasionalisme yang berbeda dengan negara yang lain. Nah, oleh sebab itu, ketika berbicara Indonesia adalah surganya dunia, maka betul adanya itu. Tidak bisa dibantah, karena memang Indonesia ini adalah surga dunia. Tumbuhan apapun bisa hidup di sini, perbedaan apapun bisa hidup di sini. Itulah kehebatan dunia. Makanya kita bangga menjadi orang Indonesia. Gitu. Kalau ada orang yang tidak bangga menjadi orang Indonesia, berarti dia belum paham akan keindonesiaan. Kita harus Indonesiakan seperti itu. Iya, seperti itu Mbah. Semua bangsa-bangsa itu pengen punya Indonesia. Lah kalau orang Indonesia pengen pergi dari Indonesia. Itu kalau nggak minger kan ada. Bahasa Malangan ini minger. Nah, sekarang Mas Anu ya, Mas apa tadi julukannya? Mas Gusti ya. Waduh, orang timur kok
ada Gusti juga Gusti, ya. iya. Sudah paham Gusti tadi itu apa? Sudah paham. Sudah apa kira-kira menurut Urian sana? Terkait tentang apa yang disampaikan oleh Pak Solikul tadi, iya. bahwa negara Republik Indonesia adalah surganya dunia. Kenapa hal-hal seperti ini disampaikan oleh Bapak? Itu terbukti bahwa di wilayah Indonesia ini terdapat beberapa baik dari segi suku, ras dan segala macam hidup tetap satu. Kira-kira Tadi ada kata Gusti. Gusti itu paham Pak enggak? ya, paham. Apa? Agak deket. Megan. Gusti apa? Menurut sudah anu seadanya. Nanti saya yang luruskan. Tapi kalau sejarah untuk Gustinya memang aku tidak terlalu paham. Tapi dulu ini dari ibu ya, bahwa nama ini berdasarkan diberi lahir pada tanggal Agustus pada saat bulan Agustus pada saat itu. Simbolnya hanya kira-kira Oh, seperti itu gitu ya. Secara detail sejarah daripada Gusti itu tersendiri. Gusti itu dari bahasa Jawa. Artinya bagus sing ati ya. Bagus sing ati. Anda kan Nasrani ya? Ya. Nasrani lah. Jadi Tuhan Yesus itu kenapa kok yang ditusuk itu ininya jantungnya ya? Ya. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita mesti menjelaskan tentang Gusti. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih setia di depan Jejak Ki Jati ini. Ya, mohon maaf ya, saya menjelaskan sedikit karena nama yang dikasihkan orang tua itu sabda. Jadi yang diberikan kepada kita semua sabda. Iya. Kenapa saya kok dikasih nama Sujati? Ti ya. Karena su itu lebih, jo itu bejo, tiki bati. Iya. Pada waktu orang tua melahirkan saya, itu rezekinya itu melimpah-limpah, tidak karu-karuan. Yang semua miskin menjadi agak kaya lah, seperti itu ya. Makanya nama saya Sujati. Terus karena saya mulai kecil dipelihara oleh kakaknya Bung Karno, Ibu Hardoyo. Iya. Nama saya karena beliau senang, saya bisa main wayang kulit, Iya. saya bisa menari, saya bisa gini, bisa melawak, bergaul, memimpin organisasi, dianggap bunga yang berkembang, makanya ditambahi Jati Kusumo gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu perjalanan ya. Jadi Gusti itu artinya bagus sing ati ya. Ya, ya. Jadi seperti seluruh ajaran agama itu tujuannya ya satu, supaya manusia tuh bagus hatinya, Bagus hati. ya, bagus hatinya. Kalau ini kan angan-angan manusia itu ada 3, angan-angan, pikiran, perasaan. Iya. Nah, kita semua punya angan-angan Iya. ya. Pada waktu angan-angan tidak ada warna, tidak ada merah, tidak ada biru, tidak ada putih, tidak ada hijau. Iya. Karena angan-angan seperti orang lapar, Iya. pengen makan, kan masih pengen makan, karena tuntutan perut. Setelah makan baru kepikiran Betul. makan apa. Nah Betul. itulah baru pakai baju. Iya. Ada yang rawon, ada yang ini, ada yang pecel, ada yang Betul, ini. betul. Nah, itulah baru pikiran. Jadi warna-warna ini adalah pikiran lah. Mas Saikul tadi itu pengen menghijaukan Indonesia. Itu artinya suatu idealisme. Idealismenya apa? Oh, kita tuh hidup di surga kok sampai hidup miskin. Dan kemarin itu saya buka nyanyiannya dalam P3. Ini persis tujuan ajaran Bung Karno ya. Marilah kita bersatu bersama P3. P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, P3 pilihanku. Tadi sudah dijelaskan ya. Arti Ka'bah itu adalah ini, arti kiblat itu adalah ini itu ya. Terus kita siap menjalani bersama P3. Lalu bait yang terakhir, mari kita perangi kemiskinan dan kebodohan dengan giat bekerja untuk menyongsong masa depan. P3 tetap jaya 3 kali ya. Iya. Ini persis cita-cita Bung Karno lah. Mohon maaf, karena Dhamma TV itu juga milik umum ya. Golkar harus siap loh ya, PDIP harus siap. Kapan-kapan saya undang ke sini. Golkar harus siap mengirim kadernya, PDIP harus siap mengirim kadernya. Nah, ini saya ingin kembali ke seorang ibu ini ya,
Bu Yulia. Ini. Bu Nini, akhir-akhir ini kakek ini kan pengen meluruskan apa yang sementara ini dari istilah katanya ya, bahwa buah koldi itu sebenarnya yang milih adalah ibu-ibu, yaitu indung telur. Ini kalau tidak segera kita go pabrikan, manusia nanti masih tetap berpikir katanya, padahal eranya sudah era digitalisasi. Adik-adik itu sudah tidak mau katanya lagi, sudah harus real gitu loh. Lah, ini tujuannya apa? Untuk memuliakan wanita. Apalagi penjenengan hidup di Malang dan penjenengan hampir mirip dengan Kendedes. Alhamdulillah. Nah, makanya sekali tempur dolanlah ke rumah saya, ada godong kuning. Kendedes ya. Nanti persis sampean. Jadi tujuan saya itu memuliakan ibu supaya setiap manusia itu tanpa ibu tidak ada saya, sehingga ibu itu mendapat tempat yang mulia dalam pergaulan masyarakat. Sang Buddha pun mengajarkan seperti itu. Padahal Buddha itu tidak berumah tangga. Betul. Tapi beliau mengajarkan seperti itu. Kalau beliau terasa juga tanpa ibu tidak ada saya gitu loh, tidak ada kelahiran. Lah, bagaimana kalau ini di go pabrikan lewat P3, kira-kira gayung bersambut pada non sewu. Terima kasih Aki atas pencerahannya. Menurut saya pribadi, perempuan sekarang itu bukanlah menjadi istilah dulu itu konco wingking ya Jadi bisanya dulu hanya di belakang saja. Jadi sekarang itu saya merasakan di P3 Partai Persatuan Pembangunan itu sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang perempuan. Karena pada dasarnya perempuan itu sebenarnya ahlinya atau empunya Aki, ibarat seperti di apa itu bumbu dapur kan sewu Aki, apa empu kunir. Kunir itu kan yang mandi itu kan empunya gitu. Nah, empu itu sebenarnya ya perempuan itu. Dan kata lain dari perempuan itu kan wanita. Wanita itu kan berarti wani ditoto, juga wani menoto kan gitu Aki, gitu. Jadi saya sangat setuju sekali dan saya sangat merasa bersyukur karena di Partai Islam, Partai P3 itu perempuan tuh diangkat derajatnya, dimuliakan gitu Aki. Buktinya di Kota Malang kuota perempuan untuk caleg P3 itu lebih banyak daripada 40%. Jadi itu membuktikan bahwa di partai kita, Partai P3 itu sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Betul. Iya, dan kita berjuang, Ki. Kemarin kita waktu ngomong-ngomong ke Kedutaan Besar Arab Saudi, kita ada rekan kita yang minta tolong, loh bojo saya ini tadi dilarikan ke Arab Saudi, seperti itu. Terus kita ngurus ke ke PT, lalu sampai ke Kedutaan Besar Arab Saudi. Ternyata Kedutaan Besar Arab Saudi ini tadi menyatakan bahwa orang yang dibawa ke luar negeri, orang perempuan, namanya TKW itu sudah bukan menjadi TKW lagi, Ki. Ini sudah ada surat pernyataan dari suamimu bahwa istrimu adalah kita pekerjakan ke luar negeri. Dalam arti kata kita pekerjakan ke luar negeri ini tadi bisa dimanfaatkan atau dipekerjakan apa saja, Ki. Akhirnya kita batal. Makanya kita berusaha untuk tarik melalui Kedutaan Besar itu karena di sana dipekerjakan itu tadi konotasinya di luar negeri ini tadi menjadi budak. Jadi makanya kalau umpama kita berjuang supaya P3 itu nantinya bukan mengekspor TKW tapi pekerja profesional, Ki. Seperti kita memuliakan P3, para perempuan yang ada di P3 itu sampai 40%, Ki, di Kota Malang ini, Ki. Kalau itu sudah terjadi, kita betul yang sampai ngomong Mas Dion ya toh, kita boleh belajar Islam tapi ojo dadi wong Arab. Kita boleh menjadi belajar orang Nasrani tapi jangan menjadi orang Yahudi. Itulah, Ki, perkataan Bung Karno, Ki. Waduh. Sama ini mari aku tuh nangis. Saya tuh gembeng. Kalau ada orang ngomong tentang kebenaran tuh gembeng, nggak tahu. Mesti berebes milih gitu loh. Karena apa ya?
bangsa Indonesia itu loh kok telaten melarat gitu loh ya. Melarat kok telaten ya. Iya, betul, Dan betul. kenapa miskin ya? Ini sampai ada anti kemiskinan itu kan sebenarnya ini yang menjadi PR kita ya. Betul. Oleh karena itu pemilihan umum ini nanti mudah-mudahan lah sudahlah para tokoh-tokoh politik yang mencalonkan diri menjadi anggota MPR, DPR, lalu DPD DPD ya? Iya, istilahnya DPC, itu ya. DPC, DPW, DPP, Enggak DPP, terus yang satu lagi apa? DPAC. Enggak, di Jakarta sana Presiden. ada yang itulah doang, aku nggak tahu ikuti politik. Pokoknya di Senayan tuh isinya adalah partai politik sama sama yang satu apa itu? DPP, DPD yang dari Enggak, daerah. bukan, ini anu kok kalau wadah yang enggak pilihan itu loh apa jenenge? Oh iya, dari Ada enggak pilihan tuh ya, ada. wakil dari daerah itu ya. Itu gitu. ada ya. Mudah-mudahan lah ini direnungkan dengan matang karena kita sudah berkali-kali lewat pemilihan. Tujuannya itu apa sih pemilihan? Pasti tujuannya supaya rakyat itu sejahtera, gembira dan merdeka. Supaya kreativitas pikirannya itu terus berkembang. Coba daratan Cina diam-diam itu sudah bisa mendaratkan pesawat tanpa awak di bulan. Kita masih mulek kuda, kayak ngerasani tonggo, nuting tonggo, segala macam. Sekarang di Cina Ki ya, sudah bisa membuat matahari dan bulan Ki. Gitu ya. Nah, kita kalau sudah bicara matahari dan bulan, kita bercermin pada apa itu Candi Borobudur Ki. Candi Singosari lah. Dia ada di Candi Singosari dulu. Di tengah candi ini tadi ada Titiyoni Linggoyoni. Titiyoni Linggoyoni ini diadopsi sama Arab sana. Menjadi apa yang dilempar itu? Jumroh. Jumroh. Lah, itu adalah apa kelelakian. Lingga itu punya lelaki itu Ki. Iya. Kelelakian. Ini yang harus dikekang hawa nafsunya ini Ki. Iya, betul. Nah, di di Sumberawan patung di sekitarnya ini kan ada peredam. Kolam-kolam ini. Ada sungainya, ada waduknya, terus ada ikannya. Nah, kenapa di Malang tidak seperti itu Ki? Banjirlah yang akan muncul sekarang tadi. Betul. Makanya P3 punya rencana Ki, apabila nanti P3 diberi keleluasan untuk menang di Kota Malang ini, kita buat 9 waduk yang bercermin pada Borobudur dan Sumberawan Ki. Nah, nantinya di tepi waduk dan Sumberawan ini tadi buah kurma ini tadi kita tanam setiap orang 10 orang. 10 pohon Ki. 10 pohon, di sampingnya ada buah zaitun, buah tin dan sebagainya. Yang penghasilannya tiap orang apabila itu kita tanam kurang lebih 1 tahunnya 1,5 miliar Ki. Gitu Itu ya. sudah saya perhitungkan dan kita sudah deder. Ada beberapa titik kita dederkan di 9 taman wisata. Tanah saya di Singosari kira-kira memenuhi syarat Lah, itu kemarin yang kita sudah survei ya. Di sana kita buat dederan yaitu buah kurma tropis, zaitun tropis yang usianya sampai 10.000 tahun. Ya. Nah, ini tadi untuk anak putu kita Ki. Setelah kita nanam 1 kali jebret 10 pohon saja untuk 1 orang itu menghasilkan 1,5 miliar. Kalau 1,5 miliar yang sekolah Mas Dion, Mas Gusti ini tadi kita sudah kasih warisan seperti itu, kira-kira 3 tahun kemudian misalnya duit 1,5 miliar perlu bekerja apa enggak Ki? Kita tinggal memikirkan pindah kita Nusantara ini tadi ke bumi awang-awang Ki. Iya toh. Kalau kita sudah ke bumi awang-awang, bulan bisa kita kuasai, atmosfer bisa kita kuasai, kita menjadi cermin dunia. Ya, cermin dunia. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya sepele ya tentang kurma. Nanti kita lanjutkan lagi, jangan mana masih di depan Jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya, asik juga ya. Bicara memang kita ini kalau mau berpikir ya, pikiran kita banyak kita gunakan. Lalu kita membiasakan diri berpikir 3 fase, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita harus banyak pengalaman dan banyak membaca dan banyak bergaul. Nah, sekarang dari kurma tadi itu, saya ingin bertanya ke adik saya sebelah kanan, Ketua GMN ini, karena dari Indonesia Timur. Mengingat bahwa kurma itu adalah konsumsi internasional. Karena apa?
manis tapi kandungan gulanya itu kecil. Betul, Ya. betul. Ya, jadi di Eropa senang, di Afrika senang, hampir setiap manusia itu mendambakan. Jadi pasar internasional. Andai kata ide penanaman kurma yang disampaikan oleh Pak Saikul tadi itu ditanam di wilayah timur sana, itu kira-kira memungkinkan Pak Dade tanahnya? Kalau bicara tentang kurma, saya sudah bilang dari tadi bahwa bicara Indonesia ini tanaman apapun bisa tumbuh. Artinya bahwa ya kalau misalkan ada rencana pemerintah untuk bagaimana membudidayakan kurma itu, saya kira bisa menjadi pendapatan untuk negara kita ini. Artinya Pak, kita ini harus bisa membudidayakan seluruh tanaman yang memang itu mempunyai tingkat pendapatannya tinggi dan bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tentang keinginan Bung Karno untuk mensejahterakan masyarakat, saya kira bisa diadopsi tanaman-tanaman ini untuk dijadikan tanaman atau yang dibudidayakan oleh orang Indonesia. Betul. Tanaman andalan ya. Tanaman andalan. Iya, betul. Ya, ini perlu harus kalau memang ada rencana pemerintah juga ya nggak apa-apa. Sebab itu saya kira membuat masyarakat sejahtera itu segala cara pun bisa digunakan. Nah, saat ini sudah 73 tahun kalau nggak salah Indonesia ini merdeka. Betul. Tetapi masyarakatnya masih belum sejahtera. Nah, oleh sebab itu ini sebagai tugas ya, kalau misalkan bapak-bapak ini adalah Anggota caleg, dewan, ya saya kira kami dari GMNI apapun yang menjadi janji misalkannya oleh bapak dan ibu, kita sebagai agen social of control kita akan mengontrol itu. Sebab tugas kami adalah bagaimana mengontrol setiap kebijakan, setiap apapun yang menjadi program pemerintah. Jangan sampai ada penyelewengan seperti itu. Jadi oleh sebab itu singkatnya, kurma di Indonesia itu hidup, di Indonesia Timur hidup. Itu harus dibudidayakan. Itu pendapatan, itu tanaman yang internasional semua gunakan dan makan itu gitu. Nah, ini kalau ke Mas Saikul ya. Iya. Ada kabar tapi belum tentu benar ya. Iya. Tapi bukan hoak, mungkin anu aja ya, Pak. Iya. Kalau tanah ditanami kurma, kiri kanannya itu menjadi tandus gersang, itu benar Pak Ndak ya? Gini, setelah kita eksploitasi dan eksplorasi, ya toh, kita sekarang ini tadi kan negara gempa, negara yang banyak musibahnya, Ki. Nah, kalau kita ini tadi ngadopsi habluminallah, habluminanas, habluminal alam, ya toh kita ini tadi menyeimbangkan. Bahasa goib kita ini tadi kita dikuyo-kuyo. Wong goib ini dikuyo-kuyo, Ki. Kehidupan makhluk goib ini dikuyo-kuyo. Makanya kita setarakan sebagai orang Jawa sing iso nyawiji, itu kita setarakan. Bagaimana sih langkahnya nanti kita ini untuk menghadapi kemurkaan Gusti Allah, Gusti Kang Murbeng Dumati tadi. Nah, kita tata. Seperti kemarin yang ada di Banten ya, di Jawa Barat itu tadi. Di kono kok sampai terjadi musibah. Dan musibahnya kok seperti itu. Ternyata Krakatau murka atau Gusti Allah memberi signal terhadap kita. Jangan sampai seperti itu. Nun sewu Mas, kita tidak punya janji, tapi kita punya program dan planning, Mas. Kita tidak memberi uang terhadap konstituen, Mas. Tapi silakan para pemilih itu memilih. Tapi kalau umpama nanti kita terpilih, kita sudah membuat proposal di Kota Malang, kita buatkan 9 waduk yang nantinya itu menghidupi separuh dari fakir miskin di Kota Malang. Nah, yang berupa tadi ATM kurma, deposito buah tin, saldo buah naga dan sebagainya itu yang kita tanam. Sungai yang sekarang deras yang mengalir ini tadi, di kanan kirinya nanti kita tanam itu. Di tengahnya bisa untuk perahu, untuk taman wisata. Ada beberapa titik, termasuk Taman Wisata Soekarno-Hatta yang ada di jembatan itu. Ya toh, Taman Wisata Arjosari yang ada patung Ken Dedesnya itu. Sampai kita bisa berperahu ke arah LA Sucipto. LA Sucipto nanti kita bisa berperahu ke arah Sulfat. Sulfat kita bisa berperahu ke arah Ranograti dan lain sebagainya. Dan di situ kanan kirinya itu luas tanahnya kurang lebih 120 meter yang sekarang tidak tersentuh, ada pohon bambunya. Tapi kalau tengahnya ini tadi bisa untuk berperahu seperti ada di Nederland sana, Ki, ya toh, di Swiss sana,
terus ada jalan, ada buah kurma dan sebagainya, tahu ruko. Kanan kiri tadi gratis Mas rukonya. Yang dibuat oleh para fakir miskin, kita buat gratis. Loh kok iso gratis? Sing diomongno apa itu Anies Baswedan kan tidak benar. Kita gratisnya itu bukan gratis tis. Karcis yang masuk ini tadilah yang menggratiskan sampean. Kurma yang berbuah ini tadilah yang menggratiskan sampean. Memang gratis sungguhan Ki. Bukan retorika seperti itu. Karena ada penghasilan nih. Dari parkir bayar sampean. Jadi misalnya kali Berantas itu dibuatkan bendungan, iya. Lalu kiri kanan sadar tidak membuang sampah sembarangan, menjadi jernih wis nekakne duit ya. Lah itu baik ATM melalui taman wisatanya, melalui parkirnya, jembatannya atau sungainya ini tadi, kanan kiri ini tadi, kita bisa membuat jalan 200% dari jalan yang sekarang ada. Sistem jalannya Ki nggak ono setopan kok saiki Ki. Karena jalannya ini tumpang tindih. Umpama sekarang rel kereta api di atas, jalannya di bawah. Rel kereta api di bawah, jalannya di atas. Atau di perempatan sekarang kan, waduh, wong ini negara dirugikan Ki. Kalau umpama kita mau muter ke jalan sekarang Semeru, harus sampai ke jalan Ijen. Ini kan nggak bener Ki. Seharusnya kita hanya 50 meter butuh kita atau kita melalui bawah Ki. Ini sudah cukup itu untuk mendegradasi ekspor uang kita ya, yang dalam tanda kutip sekarang gonjang-ganjing. Sekarang saya balik ke Anda lagi. Iya. Zaman wartawan senior kan mengikuti jejak kiprah Kota Malang tuh kan wis betul Ki. Blendek paribasane ya. Lah, kemarin di Dama TV ini kita gulirkan bahwa Malang tuh harus berfokus menjadi kota budaya. Betul Ki. Kota budaya ini yang akan membuat warna segere Malang ya. Dan itu raut muka terdepan sebagai kota pariwisata. Kira-kira sampai detik ini yang menghambat Kota Malang sebagai kota pariwisata sehingga orang di sini kurang seger lagi itu kira-kira sektor apanya? Gini Ki, kemarin kita mengajukan proposal tentang gelegar budaya Nusantara. Saya mengajukan untuk Jokowi hadir. Tapi sistem Ki yang ada di Kota Malang, sistem ya bukan rejim, sistem ini tadi tidak memperbolehkan, izin dipersulit dan sebagainya. Itu yang terjadi karena kita adalah pelaku Ki. Pelaku tatanan toto kromo yang ada di Kota Malang ini tadi, baik tatanan sosial dan sebagainya. Seperti kemarin yang ada di Soekarno Atas, katanya jembatannya mau runtuh. Ternyata kita mendatangkan LSM dari Australia. Kita adu kompetensinya. Ini sampai sekarang tidak ada masalah. Padahal itu 7 tahun yang lalu, zaman Banton. Lah hal-hal seperti ini kemarin yang gonjang-ganjingi terjadi penangkapan itu Ki. Sebetulnya orang P3 tidak pernah tersentuh itu Ki, karena dapat mahar, dapat parsel. Kenapa harus dimasukkan seperti yang sekarang ini? Nah ini harus tahu, masyarakat ini harus tahu bahwa orang-orang P3 kemarin tidak menerima apa-apa. Duit yang diberikan itu adalah uang parsel yang akhirnya tertangkap seperti gonjang-ganjing yang terjadi itu Ki. Seperti itu lagi. Kecipratan. Iya, kecipratan awanget. Iya. Terus seperti yang diomongkan bahwa masyarakat tanggap tadi ya terhadap pemilih, cerdik terhadap pemilih. Di Malang ini sudah banyak Ki yang seperti itu. Sampean tanya level yang paling bawah Ki ya. Wah, wong iku sampean kok janjine bohong. Itu buktinya si A bohong, si B bohong, si D bohong. Sekarang sudah PAW semua Ki. Dengan PAW ini tadi yang 45 itu sudah nggak ada semua. Yang sekarang sudah tergerus oleh gonjang-ganjingi KPK yang kemarin. Sekarang orang-orang baru semua. Lah P3 ada 40% yang diwakili perempuan, 30% orang milenial. Kemarin juga ini lintas agama itu kita tuburkan. Lintas agama juga ada. Jadi dari Hindu Buddha juga. Hindu Buddha ada. Iya, Hindu Buddha termasuk Nasrani. Beliau-beliaunya di P3 ini tadi. Karena kita sampai melebes miri ya. Dengan adanya fakta yang ada ini tadi, P3 walaupun gambarnya Ka'bah, tapi
Ka'bah itu adalah milik Nusantara gitu lho gitu. Baitullah. Allah. Yang suci dampar Dampan Pilenggangi itu tadi. Ada babakan syariate itu di Ka'bah sana, babakan hakikat toreko lan ma'rifate, ono nyawiji dan antaya. Ya, para penonton dan hadirin yang kami muliakan, seru ya hari ini. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton masih sabar di depan Jejak Ki Jati ya. Bu, saya kemarin waktu P3 mengadakan ulang tahun, mestinya ulang tahunnya kan itu ya diundur karena barengan dengan tahun baru ya. Saya melihat itu bayangan saya ya, ibu-ibu P3 itu kan berukut-berukut, tertutup dan meneng gitu loh ya. Ternyata kok justru keseniannya dari ibu-ibu, nyanyiannya ibu itu gembira sekali sama gerak-geraknya segala macam itu di luar pikiran saya. Kok bisa seperti itu, bagaimana menggerakkan ibu-ibu begitu gembira, begitu santai, begitu ceria gitu. Terima kasih Aki. Begini Aki, sebenarnya ibu-ibu itu dalam kesehariannya sudah kompleks dengan masalah nih di rumah. Jadi dengan adanya Harla P3 kemarin itu, kita semua tuh menunjukkan bahwa perempuan itu sosok yang paling pinter mensiasati suasana hati atau mungkin juga menyemarakan. Jadi mereka itu punya keterampilan untuk misalnya kemarin apa hadrah ya Ki. Jadi itulah perempuan P3. Jadi mereka tuh bebas mengekspresikan suasana hati, terus kemeriahan. Itu mereka punya apa, ajang kreasi yang sangat luar biasa gitu. Dan punya kesetaraan. Jadi mereka merasa inilah kami perempuan yang memang diangkat derajat dan martabat kami di Partai P3. Jadi tidak harus duduk di belakang. Jadi justru mereka kan duduk di depan lagi. Jadi sudah bisa menjadi ujung tombak. Tapi gini Aki, menurut saya tetaplah perempuan itu berkiprah dalam politik. Tetapi perempuan setidaknya tidak boleh melupakan kodrat sebagai perempuan. Jadi dia harus bisa menjadi seorang istri bagi suami, juga menjadi seorang istri bagi anak-anaknya. Tapi tetap bisa berorganisasi. Terima kasih. Lah ini ke adik kita ini. 2019 itu harapan apa bagi yang muda? Karena ini nanti kan akan masuk dalam pemilihan nasional ya. Apa harapannya? Monggo. Harapan kita anak muda bahwa ketika terjadi pemilu di tahun 2019 ini, kita harus jadikan perbandingan di tahun 2018 kemarin. Saya kira apa yang terjadi di pemilihan serentak kemarin itu menjadi bahan evaluasi perbandingan. Jangan kemudian masyarakat seolah-olah tutup mata, tutup telinga dengan keadaan saat ini. Artinya bahwa kita harus pandai. Seperti yang mungkin adalah tema daripada diskusi ini, bahwa masyarakat pandai. Sudah pandai, cerdik. Harus cerdik. Artinya kita ini tidak boleh diam. Masyarakat harus jadikan demokrasi, pesta-pesta demokrasi yang sebelum itu sebagai perbandingan dengan yang sekarang. Karena saya kira apapun yang menjadi masukan, apapun yang menjadi keinginan daripada caleg atau capres, itu semuanya baik. Namun kita tidak memilih yang baik, tetapi yang terbaik daripada yang baik, seperti itu. Jangan sampai kita mengikuti kabar-kabar hoaks. Karena saat ini kabar hoaks itu terlalu banyak sekali. Kita harus melawan hoaks. Jangan sampai setiap informasi yang kabarnya belum jelas, kita langsung men-share atau mengirim kepada teman-teman yang lain. Jadi tidak boleh mengirim atau kita stop hoaks. Karena negara kita negara yang beradab. Negara kita adalah negara yang berpancasila. Pemilu tahun depan atau hari ini, ke depan ini tahun 2019 ini adalah pemilunya Indonesia. Pemilu yang berpancasila, pemilu yang berkebudayaan. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai bangsa yang kaya dengan budaya, kaya dengan perbedaan, kita harus menghargai perbedaan itu. Budaya kita adalah saling menghormati, saling menghargai. Jangan kemudian kita saling hasut-menghasut untuk saling membenci.
semua calon itu baik adanya, memikirkan nasib masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita harus mencari siapa yang benar-benar mewakili aspirasi daripada masyarakat. Betul. Jadi kita dari GMNI kita akan pantau ini sehingga pemilu ini berjalan dengan aman. GMNI Malang akan hadir di sini untuk memantau apapun gerak-gerik daripada pemilu yang akan datang ini. Mari kita mengajak seluruh pemirsa yang ada di rumah untuk bersama-sama kita memantau, menjaga pemilu ini agar pemilu ini berjalan lancar, agar pilkada ini berjalan lancar. Jangan ada hasut menghasut. Kita tolak hoax. Seperti itu. Terima kasih Mbah Jati sudah mengundang kami. Dan akhir kata saya mau mengajak kita semua untuk memekik salam kebangsaan kita, Mbah. Kata merdeka itu adalah kata penyemangat untuk bangsa Indonesia. Seperti itu. Mari kita memekik kata merdeka itu. Merdeka, 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 Merdeka. Saman mau nambahi apa cukup? Cukup ya. Namanya kompak. Wong pimpinan bilang gini, mau anak buah nambahi. Kemungkinan ada tambahan. Mas Saiku, gini. Sekarang ini tadi para pemilih, ya daftar pemilih tetap sekarang ini di Kota Malang kurang lebih ada 630-an ribu, Ki. 630-an ribu itu pemilihnya kemarin ada 70%, Ki. Ya, yang 30 sekian persen itu tidak memilih menjadi golput. Tapi yang 70% itu mayoritas pelanggar kampanye, Ki. Karena mereka rata-rata diberi uang. Nah, sekarang karena ada GMI, ada rekan-rekan dari LSM yang memfoto, memviralkan, yang memvideokan apabila nanti terjadi itu semua, maka Kota Malang harus bersih, Ki. Dari tatanan-tatanan monepolitik itu, Ki. Karena KPU sudah menyatakan bahwa hanya bisa memberikan parsel 60.000, tidak boleh lebih. Dan kita orang-orang milenial ini, lintas agama ini, lintas pendidikan ini tadi, yang intelektualnya tinggi ini tadi. Maaf, itu 60.000 itu artinya untuk kalau kita memberikan parsel atau apa atau sembako tidak boleh dari 60.000 rupiah, Ki. Itu diperbolehkan. Tapi kalau di atas itu sudah merupakan pelanggaran dan pidana pemilu, Ki. Jadi bagi saya ya agak berpikir, karena dompet saya itu kadang-kadang isinya itu maksimal 40.000 ya. Iya. Dan itu sekarang viral, Ki. Waktu kemarin kita ke Dewan itu, wah kalau sekarang nggak main duit, yo gak iso dadi. Kan gitu, Ki. Nah makanya kita budaya Ka'bah ini tadi, gelegar Ka'bah ini tadi, gelegar budaya adiluhung Nusantara ini tadi, kita hilangkan itu supaya nanti pemilih tidak tersentuh KPK atau pidana pemilu. Kayak gitu ya. Ya. Para penonton Dhamma TV kami memuliakan, memang kita harus sabar dan telaten untuk meluruskan perjalanan kemasyarakatan yang disebut politik ya. Jangan kaku melihat tentang politik. Politik itu dari kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Jadi kalau sudah ikut kiprah di dalam pemilihan tidak sopan dan tidak santun, jangan dipilih. Yang tidak sopan itu bagaimana? Dipilih kok nyogok, pasti ada sesuatu, ya toh? Pasti ada sesuatu pamrih. Ya. Betul. Lalu yang kedua, kok kampanye kok menjelek-jelekan yang lain. Nah, itu sudah pikirannya sudah tidak baik. Nun sewu, jangan dipilih. Karena apa? Semua itu adalah anak Ibu Pertiwi. Golkar, P3, PDIP, apapun, semua partai, apalagi sekarang ada 2 calon presiden. Mohon maaf, bagi saya sebagai pengikut ajaran Bung Karno, memang hidup itu kalau tidak tegas mempunyai pilihan juga akan konyol juga. Tetapi dalam etika pergaulan perkampanyean, baik Pak Prabowo atau Pak Jokowi itu adalah anak Ibu Pertiwi, ya toh. Kalau dicubit satu pasti sakit, dicubit sana pasti sakit. Kalau punya pikiran seperti itu, boleh Anda memilih
Pak Bowo atau Pak itu hak kita, hak jenengan semua. Tapi jangan sampai di dalam pemilihan itu menghalalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma etika itu, karena hubungannya dengan Tuhan loh. Jangan dianggap loh beliau itu tidak menyaksikan kita. Beliau itu maha tahu ya, maha tahu juga maha sempurna. Oleh karena itu yang dimaksud Pak Saikul, semua itu adalah akan dibimbing oleh Allah. Artinya kebenaran itulah yang akan terus mengamati kita. Karena kebenaran itu ada di mana? Ada di dalam tubuh kita, ya toh. Kita sekarang misalnya saya bohong sama ini. Ini sebenarnya kan tahu kalau saya membohongi, ya toh. Tapi sebenarnya kebohongan itu akan berdampak kepada kita yang akhirnya akan dibawa terus, sehingga kebohongan itu akan menggelembung menutupi Tuhan tadi itu. Tuhan itu apa? Roh suci. Berkali-kali saya jelaskan, roh suci itu bersih, debu satu aja tidak nempel. Oleh karena itu sebelum kita nanti itu roh itu kembali kepadanya, ya udah sifat jiwa itu harus kita urai pelan-pelan. Nah, saya juga terima kasih kepada P3, orang yang sudah jumbo seperti ini. Mau digembledak di tengah dalan, gak ono wong niku kok dijumput karo P3. Ya terima kasih, terima kasih Mbak. Para penonton Dapat TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Saking menggebu-gebunya semangat, mungkin ada kekilapan dan kesalahan. Kalau ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa, kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore. Sudah barang tentu dalam jejak Ki Jati. Terima kasih, kami ucapkan Rahayu. Rahayu.